Hai sobat-sobat satu perjuangan dalam meruntuhkan, merobohkan tembok raksasa rekayasa dan ketidakadilan di Republik ini, khususnya untuk Jessica Kumala Wongso ya, yang merupakan korban rekayasa ya digital ya yang sangat maha jahat yang dilakukan oleh Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto ini ya, kedua perekayasa ya, saksi ahli digital ya, yang seharusnya mempertahankan, menjaga keutuhan data, integritas data, justru sebaliknya yang mereka lakukan malah merusak, mengurangi informasi dari 100% menjadi hanya tinggal 26,6%. Jika melibatkan pengurangan itu hanya melibatkan pengurangan spasial ya, dimensi frame. Kalau kita libatkan lagi pengurangan frame ya dari 25 menjadi 10 frame per detik, maka informasi yang tersisa itu cuma sekitar 10 ya, 10,1 atau berapa ya, sekitar 10% gitu informasi yang tersisa. 90% itu hilang akibat perbuatan mereka ya. Meskipun mereka di pengadilan mengaku tidak ada penyisipan frame, tidak ada penyisipan frame, tidak ada apa, integritas data terjaga, keutuhan data terjaga, otentik, identik. Itu omong kosong mereka ya, para penipu kedua orang ini. Oleh karena itu, pada video kali ini kita ingin mencari tahu mereka dua ini ternyata orang pentolan ya di Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Jadi kita ingin menyenggol dulu ya asosiasinya ini ya. Oke, kita putarkan dulu ya, apa namanya, bagaimana pengakuan mereka berdua di peradilan itu ya, pengadilan. Nah, ini dia untuk Muhammad Nual Azhar ya. Dia mengaku sebagai ketua, nanti kita periksa di halaman websitenya, Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015-2019 ya. Coba kita lihat. Pendidikan daripada ahli. Baik. Saya mulai dulu dari riwayat pekerjaan. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik di Puslapor Barreskrim Polri. Saat ini saya Kepala Subbidang Komputer Forensik Puslapor Barreskrim Polri yang membawahi Laboratorium Digital Forensik. Dan saat ini juga saya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia atau AFDI periode 2015 hingga 2019. Jauh sebelum itu di tahun 2000-an awal, kami memulai digital forensik di Indonesia dan bisa dianggap kita pendidikan daripada ahli. Ya, begitulah ia merupakan apa namanya Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015 sampai 2019 ya. Bayangkan dia Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia ya, yang mereka ini sering melakukan pelatihan-pelatihan di polda-polda. Artinya apa? Uang pelatihan itu kan uang pajak, pajak rakyat ya. Ya, saya tidak menuduh mereka terlibat gitu ya, tapi saya memohon nanti bahwa ya bujuklah dia ya, nanti saya ungkapkan ya apa saya ya. Nah, inilah dia Ketua Asosiasi Forensik Digital Indonesia 2015 dan 2000 sampai 2019. Bayangkan, Abdi ini kan banyak dipakai di pengadilan-pengadilan oleh polisi. Dan dari mana uang polisi? Ya dari pajak rakyat kan, begitu. Jadi ya begitulah ceritanya ya. Berikutnya, entah saya cari dulu untuk Christopher Rianto ya. Nah, ini dia video tentang pengakuan apa ini? Christopher Harimanrianto ya, tentang dia wakil ketua bidang kerjasama APDI 2015 sampai 2019 ya. Mohon izin majelis, ada sedikit tambahan dan penegasan terkait dengan saudara ahli tadi sampaikan. Tadi saudara sudah jelaskan CV saudara. Saudara tadi ada di Asosiasi Forensik Digital Indonesia sebagai apa? Saya sebagai Wakil Ketua Kerjasama Internasional dan Nasional. Pengalaman saudara dalam hal memeriksa, menganalisa suatu evidence barang bukti sudah berapa kali? Sudah berapa lama? Jelaskan dulu.
Jadi sebelumnya saya juga mempunyai pengalaman sebagai instruktur pelatihan komputer forensik di 6 Polda di Indonesia, di laboratorium forensik. Di situ saya khusus Ya, Christopher ini wakil ketua bidang kerjasama, ya, dan dia sedang berlangsung itu melakukan pelatihan forensik di 6 Polda, ya kan? Berarti kan uang rakyat itu untuk melatih itu dan dilatih oleh si penipu dan perekayasa ini. Bayangkan sayangnya uang rakyat itu kan masih banyak orang lain yang bisa, tapi ya inilah tukang rekayasa dan penipu ini yang dipakai negara lewat pajak rakyat itu loh untuk membayar orang ini sampai sekarang entah kemana rimbanya orang ini. Ya. menjadi instruktur di bagian komputer forensik Pak di situ. Itu masih berjalan sampai sekarang. Kemudian pengalaman untuk mengajar, saya pernah diminta menjadi dosen tamu di UI Depok atas. Dia mengajar sebagai dosen tamu UI Depok. Ya, UI nggak bisa disalahkan ya. Ya, mereka nggak tahu sebelumnya bahwa ini si tukang rekayasa ini ya kan. Ya kan, ya dia mungkin punya kemampuan forensik ya, hacking segala macam. Tapi dia nipu, rekayasa gitu loh kasus Jessica. Ya, dengan menciptakan pergerakan-pergerakan palsu, mengaburkan objek-objek, ya, merusak alat bukti digital dari 1920 dia potong, ya, jadi 96576 ya. Wah, parah kali ini orang ini, ya. Kedua orang ini ya, perekayasa ini adalah tadi yang satu ketua apa? AFDI, Asosiasi Forensik Digital Indonesia, Muhammad Noel Azhar tahun 2015-2019. Kalau ini si prekayasa tukang tipu ini, Christopher Yanto, itu wakil ketua bidang kerjasama ya 2015-2019. Coba kita lihat di websitenya ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia ini apanya nih. Nah, pengurusnya untuk 2015-2019 ya. Ketua Bambang Heru, Alex Malika, terus ketua, ini dia benar kan? Nah, ini ketua forensiknya Muhammad Nual Azhar, bla 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 yang lain. Terus coba lihat di mana nih Christopher Harimantrianto. Nah, ini dia wakil ketua bidang kerjasama ya untuk kepengurusan 2015 dan 2000 sampai 2019 ya. Dan mereka-mereka ini ya banyak dapat proyek dari polisi ya pasti uang rakyat juga lah ya kan. Ya. Terus coba kita lihat untuk 2019 2023 apa dia apanya peranannya. Nah, ini Dewan Kehormatan, Ketua Ardi Suteja, Wakil Ketua Rudiantara. Ini siapa ya? Kayak pernah dengar ini Menkominfo yang dulu tuh bagaimana nih? Nggak tahu. Mungkin nama kebetulan atau nggak jelas nih. Nggak tahu. Terus Ketua Dewan Pembina. Nah, ini dia sekarang. Ketua Dewan Pembina APDI, ya, Asosiasi Forensik Digital Indonesia. Terus di sini si apa Christopher anggota dia sekarang ya 2019-2023 dia anggota untuk bidang kerjasama dari APDI ya 2019 2000 sampai 2023 ya. Jadi apa yang saya pesankan di sini ya karena kalian kan Asosiasi Forensik Digital Indonesia, saya tidak menuduh kalian seperti perekayasa ini, bukan. Ya, kalian berguna. Tapi kan kalian juga pengguna uang rakyat juga kan secara langsung. Karena ada pelatihan, ada di pengadilan dan lain-lain gitu. Ya, kalian bertanggung jawab juga harusnya terhadap rakyat gitu loh. Karena ya banyak uang rakyat yang kalian pakai ya dalam pelatihan-pelatihan di Polda-Polda maupun Mabes Polri ya. Jadi ya pesan saya coba kalian yang kenal ini ya sekarang ketuanya siapa ini? Izazi Mubarok ya Waksekjen, ya, Pratomo Jati Nugroho dan lain-lainnya. Tolonglah pesan saya kepada kalian kan kenal ini Muhammad Nual Azhar dan Christopher Harimanrianto.
ya mereka kan sudah terang-terangan saya tangkap bahasa memanipulasi, ya, menghancurkan alat bukti digital, ya, merekayasa alat bukti digital, video CCTV di meja 54 ya di Cafe Olivier, khususnya kamera 7 dan kamera 9, dan mereka membuat pergerakan-pergerakan palsu, dan itu saya dapatkan 10 bukti tertulis dari metadata pada video di BAP mereka. Jadi untuk Pak Izazi Mubarok dan sekjennya Pratomo Jatinugroho, kalian kan kenal kedua orang ini. Tolonglah supaya mereka coba bujuk kedua orang ini untuk tampil ke depan, ya. Ya, kalau ada yang masih bisa dikonfirmasi, diklarifikasi, klarifikasi. Tapi kalau tidak, ya memang sudah sepantasnya menurut saya, ya mereka majulah ke depan, ya, mengaku telah melakukan perbuatan itu, perbuatan yang sangat biadab kalau menurut saya, ya. Bagaimana perbuatan mereka memengaruhi semua saksi ahli yang lain, saksi fakta, hakim, jaksa, pengacara, ya. Sehingga Jessica sekarang mendekam di penjara sudah 8 tahun dengan hukuman 20 tahun, ya. Kalian kan kenal, coba kalian hubungi, ya, kontak mereka berdua ini untuk tampil ke depan minta maaf dan menyerahkan diri. Itu loh. Tanggung jawab kalian kan ada tanggung jawab moral kalian sebagai orang yang kenal di satu asosiasi, ya. Tanggung jawab kalian kan, ya minimum kalian ingatkan, kalian bujuk gitu loh. Kalau kalau mereka toh bersikeras nggak mau, ya itu udah urusan lain kan. Pak Izazi Mubarok dan Pak Pratomo Jatinugroho, ya kan, dan yang lainnya, anggota maupun komisi Dewan Pembina, Dewan Kehormatan, ya, Ardi Suteja, Rudiantara, dan lain-lain. Tolonglah kalian ingatkan, kalian bujuk, kalian sadarkan, sehingga mereka berdua ini tampil ke depan lah, minta maaf, mengakui kesalahannya telah merekayasa, ya, membuat pergerakan-pergerakan palsu, sehingga bencana tragedi hukum, ya, akibat kejahatan digital yang mereka lakukan berdua ini bisa diperbaiki dan menjadi pelajaran bagi bangsa Indonesia dan fakultas hukum dan fakultas-fakultas lainnya yang sedang belajar, khususnya untuk yang sedang apa namanya menjadi hakim, belajar menjadi jaksa, pengacara, dan lainnya, ya. Ya kan, karena ada seorang anak manusia di sana, ya, seorang gadis yang berharga di mata keluarganya, ini kan ditersangkakan, diterdakwakan, dihukum menggunakan video yang mereka berdua ini sudah rekayasa. Tolonglah Pak Dewan Kehormatan Ardi Suteja, Wakil Ketua Rudiantara, Pak Ketuanya Izazi Mubarok, Sekjen Pratomo Jatinugroho, tolonglah bujuk mereka berdua ini untuk menyerahkan diri sehingga masalah ini selesai, gitu loh. Sehingga masalah ini tidak larut berkepanjangan sehingga menjadi apa ya namanya tragedi yang terus berkepanjangan ini kalau tidak diungkap. Kalau mereka berdua mengaku kan sudah selesai ini sekarang, gitu loh. Si Jessica pun bisa dibebaskan dari tuduhan sebagai pembunuh karena akibat video rekayasa inilah dia dihukum, ya. Karena di naskah keputusan dari ketiga hakim, ya, keyakinan akibat video yang sudah mereka rekayasa berdua ini. Tolonglah Pak Ketua Dewan Kehormatan Ardi Suteja, Wakil Ketua Rudiantara, Ketua Abdinya saat ini 2019-2023, mungkin nggak tahu sudah diganti atau belum 2024, ya, Izazi Mubarok, Pratomo Jatinugroho, tolonglah, tolong, ya, tolong Pak, ya, bujuklah, ya Pak, Bapak-bapak, Ibu sekalian, bujuk supaya mereka mau mengaku ke depan, agar tampil ke depan, agar selesai ini, dan jangan pernah lagi diperbuat seperti ini. Tugas ahli forensik digital Indonesia kan mempertahankan informasi, bukan menghancurkan informasi itu, ya, untuk mengungkapkan kebenaran, bukan untuk mendistorsi, membelokkan kebenaran, gitu loh. Ya Pak Izazi Mubarok,
Pak Pratomo Jatinugroho. Itu saja pesan saya. Semoga Anda membujuk mereka berdua ini karena pasti Anda kenal karena ketua Dewan Pembinanya kan Muhammad Nual Azhar dan anggota bidang kerjasamanya saat ini adalah apa namanya Christopher Harimanrianto. Ya, sekian dulu dari kami Balige Academy dari tepian Danau Toba yang indah. Horas.